Jadi serono obat CBT, cabut itu nggak ada. Nah, kenapa puyuh? Puyuh itu dia NNK tinggi, sampai tinggi. Karena apa? Makanan atau nutrisi yang dia makan itu semua mengandung apa? Dari buah biasanya. Buah jagung, buah padi, buah itu kan gitu, Pak. Sedangkan kan dalam sebuah tanaman itu nutrisi paling tinggi itu pastinya di buah. Karena kan mereka makan itu semua diantar ke buah, Pak. Cabai itu ya buah itu nutrisi paling tinggi mestinya. Bukan batangnya, bukan daunnya, tapi di buahnya. Karena di situ semua berhenti di situ. Jadi kalau hewan yang makanannya buah, pasti kotorannya itu nitrogen sama proteinnya juga. Itu asumsinya kenapa tadi beberapa produk kami biasanya itu tadi menjaga orang jangan sembarang pegang. Jadi metik panen pun harus cuci tangan. Usahakan juga kalau bisa ya habis metik ya disemprot. Ringan-ringan aja gitu. Tapi kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Yang penting jaga kebersihan, jangan banyak tangan. Itu intinya gitu. Nah, banyak saya lihat di bawah Pak ya, petani-petani konvensional. Mereka itu merawat sapinya dari awal itu bagus sekali saya lihat. Tuanya bagus kalau oh ini bagus, nitrogennya bagus. Tapi ketika udah mulai berbuah, paling panennya ya 6-7 kali itu mati Pak. Nah, saya tanya, Pak D kok sini? Kok ora dirawat? Nah, nyatanya ternyata banyak di bawah itu mereka itu setelah mulai panen Pak, panen kedua ketiga itu udah nggak pernah disemprot, nggak dikocor, dibiarin ditungguin. Ya kalau menurut saya logikanya salah gitu. Justru masa-masa itu dia digenjot karena makannya rakus gitu. Nah jadi itu pun gitu Pak, takarannya Pak, takaran untuk pupuk ya, contoh untuk kimia. Kami itu kalau untuk masa pertumbuhan itu kami cuma bikin 3 kilo per 100 liter karena saya nggak pernah ngocor pakai ini, ngocornya pakai drum tadi Pak, pakai mesin. Jadi satu drum itu 100 kilo itu tak bikin 3 kilo. Nanti kalau Bapak ada pengen versi yang lebih kecil ya monggo dikalikan. Sedangkan kalau dia udah pembungaan gitu, pupuk NPK 16 nya 7 kilo Pak, 7 kilo sekali ngocor 7 kilo, 2 kali lipat lebih lagi gitu, 7 kilo. Dan dicampur lagi dengan ini apa namanya probiotik itu organik ya bisa dibilang itu. Jadi setiap kali ngocor itu mesti ya ikut itu. Jadi akan kami lihat kalau dia udah pada letoy seperti tadi kami kocor, lihat memang cek pH-nya. Kalau pH udah rendah ya maka probiotik yang khusus menaikkan pH kami tambahin gitu. Kalau enggak ya nanti kami cuma kasih bakteri atau probiotik itu memang khusus untuk mempercepat penguraian pupuk kimia. Itu memang kami kombinasi Pak supaya dia cepat terurai. Jadi probiotik itu selain memang dia itu bisa melawan virus, itu juga untuk mengurai apa namanya pupuk kimia atau apa ya tanah yang udah pada di bawah itu terurai sama dia. Nah, makanya bisa dia maksimal. Nah itu kira-kira yang kami lakukan sementara untuk cabai itu Pak. Nah, kalau ada pertanyaan monggo Pak Dia monggo. Kalau ada yang kurang tanya aja, mungkin saya lupa ini atau. Ya monggo yang mana dulu? Oh, Bapak dulu. Saya menjalan Pak, tapi saya kasih itu letong mentah, HP mentah. Ya. Itu perlu pendiaman berapa bulan tuh? Nah kalau letong mentah itu udah ditabur Pak, udah ditabur ya berarti ya. Iya. Rekomendasinya kami ya itu probiotik atau dekomposer yang dari kami itu di ini dulu Pak, di spray dulu. Supaya nanti dia matang di situ. Jadi bakteri itu akan berkolaborasi sama letong itu kira-kira minimal dia 2 minggu Pak. Di-spray, digembor bisa, mau di-spray pakai mesin bisa. Nah, karena itu juga pernah kami lakukan Pak. Jadi letong yang udah buru-buru masuk ke itu, nah di situ kami langsung fermentasi. Nah, itu udah di PD nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Berarti rada ini biar dia ke bawah toh Pak, rada. Jadi nanti digembor berarti. Nah itu saran saya begitu Pak, kalau letong sapi gitu. Ya, monggo. Tadi kok Bapak bilang kalau dinetralisasi itu disemprot pakai apa itu? Ada kami bikinnya dari kimia sih sebenarnya Pak. Cuman ada beberapa campuran, campur sama herbisida juga.
Nah itu biasanya kami pakai supaya memang nanti rumputnya nggak ada gitu, mati semua sama itu. Jadi kami pun ada, kalau bapak nanti butuh nanti. Yang untuk virus, yang terutama untuk. Iya, jadi itu kimia itu sebenarnya apa ya, bahannya ya. Jadi itu kami pesan dari Kediri itu. Jadi itu memang mati semua gitu. Iya. Memburu ini apapun ada di situ. Kita pun kalau apa kena itu rada-rada gatal gitu. Berarti ada formulanya itu. Ya, itu dia campur dari beberapa bahan gitu katanya ya. Jadi kami aplikasikan itu memang supaya takarannya pas gitu. Nah, itu. Saya studi bandingnya ke sana sih Pak, ke Kediri kami ke sana itu. Nah, itu. Ya kami biasanya itu tadi menjaga orang jangan sembarang pegang. Jadi metik panen pun harus cuci tangan. Usahakan juga kalau bisa ya habis metik ya disemprot. Ringan-ringan aja gitu. Tapi kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Yang penting jaga kebersihan, jangan banyak tangan. Itu intinya gitu. Nah, banyak saya lihat di bawah Pak ya, petani-petani konvensional. Mereka itu merawat sapinya dari awal itu bagus sekali saya lihat. Ini bagus kalau oh ini bagus nih trofeinya bagus. Tapi ketika udah mulai berbuah, paling panennya ya 6-7 kali itu mati Pak. Nah, saya tanya, Pak D kok sini? Kok ora dirawat? Nah, nyatanya ternyata banyak di bawah itu mereka itu setelah mulai panen Pak, panen kedua ketiga itu udah nggak pernah disemprot, nggak dikocor, dibiarin ditungguin. Ya kalau menurut saya logikanya salah gitu. Justru masa-masa itu dia digenjot karena makannya rakus gitu. Nah jadi itu pun gitu Pak, takarannya Pak, takaran untuk pupuk ya, contoh untuk kimia. Kami itu kalau untuk masa pertumbuhan itu kami cuma bikin 3 kilo per 100 liter karena saya nggak pernah ngocor pakai ini, ngocornya pakai drum tadi Pak, pakai mesin. Jadi satu drum itu 100 kilo itu tak bikin 3 kilo. Nanti kalau Bapak ada pengen versi yang lebih kecil ya monggo dikalikan ya. Sedangkan kalau dia udah pembungaan gitu, pupuk NPK 16 nya 7 kilo Pak, 7 kilo sekali ngocor 7 kilo, 2 kali lipat lebih lagi gitu, 7 kilo. Dan dicampur lagi dengan ini apa namanya, probiotik itu, organik ya bisa dibilang itu. Jadi setiap kali ngocor itu mesti ya ikut itu. Jadi akan kami lihat kalau dia udah pada letoy seperti tadi, kami kocor, lihat memang cek pH-nya. Kalau pH udah rendah, ya maka probiotik yang khusus menaikkan pH kami tambahin gitu. Kalau enggak ya nanti kami cuma kasih bakteri atau probiotik itu memang khusus untuk mempercepat penguraian pupuk kimia. Itu memang kami kombinasi Pak, supaya dia cepat terurai. Jadi probiotik itu selain memang dia itu bisa melawan virus, itu juga untuk mengurai apa namanya, pupuk kimia atau apa ya, tanah yang udah padat di bawah itu terurai sama dia gitu. Nah, makanya bisa dia maksimal. Nah itu kira-kira yang kami lakukan sementara untuk cabai itu Pak. Nah, kalau ada pertanyaan monggo Pak Dia, monggo. Kalau ada yang kurang, tanya aja. Mungkin saya lupa ini atau? Tadi kan Pak. Ya, monggo yang mana dulu? Bapak dulu. Saya punya lahan Pak, tapi saya kasih itu petong mentah, HP mentah. Ya. Itu perlu perdiaman berapa bulan tuh? Nah, kalau letong mentah itu udah ditabur Pak. Udah ditabur ya berarti ya? Iya. Rekomendasinya kami ya, itu probiotik atau dekomposer yang dari kami itu di ini dulu Pak. Di spray dulu. Supaya nanti dia matang di situ. Jadi bakteri itu akan berkolaborasi sama letong itu kira-kira minimal dia 2 minggu Pak. Di-spray, digembor bisa, mau di-spray pakai mesin bisa. Nah, karena itu juga pernah kami lakukan Pak. Jadi letong yang udah buru-buru masuk ke itu, nah di situ kami langsung fermentasi. Nah, itu udah di PD nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Berarti rada ini biar dia ke bawah toh Pak, rada. Jadi nanti digembor berarti. Nah itu saran saya begitu Pak, kalau letong sapi gitu. Ya, monggo Pak. Tadi kok Bapak bilang kalau dinetralisasi itu disemprot pakai apa itu? Ada kami bikinnya dari kimia sih sebenarnya Pak. Cuman ada beberapa campuran, campur sama herbisida juga.
Nah itu biasanya kami pakai supaya memang nanti rumputnya nggak ada gitu, mati semua sama itu. Jadi kami pun ada, kalau bapak nanti butuh nanti. Yang untuk virus, yang terutama untuk. Iya, jadi itu kimia itu sebenarnya apa ya bahannya ya. Jadi itu kami pesan dari Kediri itu. Jadi itu memang mati semua gitu. Iya. Memburu ini apapun ada di situ. Kita pun kalau apa kena itu rata-rata gatal gitu. Berarti ada formulanya itu. Ya, itu dia campur dari beberapa bahan gitu katanya ya. Jadi kami aplikasikan itu memang supaya takarannya pas gitu. Nah, itu gitu. Saya studi bandingnya ke sana sih Pak, ke Kediri kami ke sana itu. Nah, itu. Ya, sebenarnya nah kita bakar. Jaraknya 60 sampai 70 dan segitiga itu Pak, jejak itu ya. Jadi kalau contohnya ini sini ya, sebelah sananya tengahnya lah. Itu maksudnya supaya mekar gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, terus habis itu baru kami tanam. Nah, habis tanam, kami langsung kotor dengan probiotik, Pak. Bakteri. Karena tadi kan bakterinya udah nggak ada yang tadi. Kita langsung injek dengan bakteri yang bagus punyanya kita. Kita injek, setelah hari ini tanam, besoknya langsung tuh Pak, langsung. Itu dikotor sampai minimal dia 2 minggu. 2 kali kotor, ya, artinya umur 2 minggu 2 kali kotor ya, seminggu gitu. Nanti asumsi karena di bakteri pertumbuhan yang kami sebut itu dia mengandung perangsang akar juga, perangsang akar supaya dia akar seperti ini. Jadi nanti asumsi setelah 2 minggu atau 1 bulan akarnya itu udah keluar ya, udah keluar. Nah itu baru kita bisa pakai pupuk kimia. Nah, jangan langsung pakai pupuk kimia. Sarannya itu. Nah tadi probiotik tadi itu kita setiap probiotik itu kita campurin trichoderma Pak. Kami campurin trichoderma. Probiotik dan trichoderma itu kami produksi sendiri. Tidak rekomendasi beli yang udah bungkusan. Pabrikan. Hah? Pabrikan maksudnya? Ya pabrikan mungkin kalau bisa itu jangan udah lama terbungkus, udah mati kalau menurut saya. Soalnya kan makhluk hidup dia. Karena kan dia dibungkus kedap udara ya Pak. Sedangkan triko itu kan agen naik makhluk hidup juga loh, kayak jamur tuh Pak. Menurut saya sih udah mati gitu. Cuman ya tapi nggak tahu ya, nanti mungkin tanya orang-orang yang lebih yang bisa meneliti. Tapi saya kemarin coba ya triko G apa sekali itu kurang maksimal. Tapi pakai yang trichoderma yang bikinan kami, bukan promosi Pak ya, itu lebih bagus. Cara bikin trichoderma pun kami belajar. Nah, ada caranya. Nah, sekali-sekali setelah itu kami akan membuat juga itu probiotik untuk menaikkan pH Pak. Seperti kandungan asam umatnya. Jadi ada probiotik yang asam umatnya itu memang cocok untuk menaikkan pH. Nah, jadi produk-produk probiotik itu ada kami produksi, ada sekitar 5 jenis gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nanti bisa lewat satu pintu aja lewat Pak di Purwono. Kalau pengen ya Pak, kalau pengen nyoba, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah itu Pak selama umur 2 minggu begitu. Setelah itu kita mungkin mulai dia setelah umur 2 minggu itu kita akan semprot ya insektisida Pak ya. Jadi itu menjaga misalnya supaya dia belalang atau ulat. Sudah, itu umum lah ya, itu monggo, mereknya apa itu terserah. Nah di situ kita akan kotor dia seminggu sekali, 15 hari sekali kotor untuk full probiotik sama kombinasi sama pupuk. Nah pupuknya kami itu khusus masa vegetatif itu tanam sampai dia belum berbuah ya. Itu kami sebutnya pupuk NPK 25. Mungkin kalau dicari di toko pertanian nggak ada. Nah, jadi NPK 25 itu kami racik dari pupuk tunggal bisa atau dari pupuk komplit juga bisa. Pupuk tunggal itu contohnya urea itu namanya pupuk tunggal, SP36, KCL itu pupuk tunggal. Kalau pupuk komplit itu kita sebutnya contohnya punya Merauke atau Ponska itu kan udah komplit ya, udah ada N-nya NP. Kalau urea itu cuma mengandung N-nya. Nah, itu bisa. Itu kami juga meriset Pak. Kebutuhan kalau umur vegetatif itu dia butuhnya banyaknya apa, kandungannya itu apa. Jadi kami sebut namanya NPK 25 atau Pro 25. Itu ada kalau Bapak mau pakai pupuk tunggal ada rumusnya. Nah, ada rumusnya. Terus kalau mau pakai
pupuk komplit, contohnya Ponska atau Yara atau apa gitu, itu bisa. Nah, itu pun ada rumusnya, perbandingannya apa saja kontrolnya begitu. Itu untuk menunjang dia supaya tubuhnya bagus. Nah itu sampai dia itu. Nah sembari dia udah umur sebulan, langsung lanjaran kami bikin Pak. Lanjaran itu dari pakai bambu apus biasa. Itu jadi 3 cabai, 1 bambu. Kami nggak coplos di lubang busanya, tapi di tengah, di luar itu tadi lihat Bapak ya. Nah terus itu mulai langsung kami tariin tali, terus kami ikat pakai jepretan itu tools itu ya Pak, tret, biar simple. Nah jadi itu yang kami lakukan. Terus semprotnya itu rutin Pak. Nah untuk semprot itu standar Pak ya. Mungkin saya nggak sebut merek ya, tapi kandungannya Yaman Konsep. Pasti tahu Yaman Konsep itu ya macam mau antrakol apa itu yang warna kuning tadi Bapak tadi nanya ini kuning apa nih? Itu Man Konsep sebenarnya Pak. Pupuk apa obat-obatan gitu. Terus sekali-sekali kami kasih yang Abemectin itu untuk keriting tadi ada Bapak yang nanya kok nggak keriting. Kami kasih Abemectin terus Acaricida ya sama nanti kami ada juga bikin panduan untuk apa ya cepat tanggap terhadap gejala itu dari daun Pak. Jadi kalau daun ini apa itu kami bikin juga analisanya begitu. Nah jadi udah kami rekap itu semua dan kami praktekin berhasil. Nah sedangkan penyemprotan itu kalau dia masa vegetatif itu cukup dia itu 10 sampai 15 hari sekali nggak apa-apa Pak, 2 minggu sekali nggak apa-apa kalau dia masih masa itu. Nah selanjutnya perawatan di masa genetatif atau pembuahan itu mulai beda pupuk sama pestisida sama obat semprotnya itu mulai beda. Nah, jadi probiotiknya pun ada kami bikin juga khusus untuk perangsang akar sama bunga ada yang kandungan fosfatnya tinggi itu ada. Tapi bakteri Pak. Dan kami juga ada menambahkan setiap kali ngocor pupuk. Nah pupuknya itu biasanya kami sebutnya itu NPK 16. Kalau pH-nya kurang bagus, kami pakai kapur pertanian. Nah kapur pertanian selama ini yang rekomendasi menurut kami ya. Itu kami pakai Petrotas Pak. Ini bukan branding ya Pak, bukan promosi punya mereka, itu punya pabrik Gresik Pak. Petrokimia. Jadi pakainya Petrotas. Itu tadi ada tadi kita nggak sempat ya. Yang utara sekali itu tadi yang masih kecil itu pakai Petrotas. Itu lebih bagus. Pengalaman juga begitu. Jadi kami pakai Petrotas. Terus habis itu kami tabur kohe tadi langsung di atasnya, baru tutup sedikit, baru pupuk. Nah setelah pupuk baru kami bedeng tutup lagi ketebalan kira-kira 10 cm nanti supaya bedeng itu ketinggiannya bisa 30 sampai 40 cm. Nah tutup gitu. Nah itu bedengnya itu gundukannya itu 1 meter, sedangkan kalennya pun 1 meter. Nah kenapa 1 meter? Karena pengalaman kami Pak, kalau cabenya itu udah besar seperti tadi, kalau cuma 40 atau 60 dia ketemu Pak. Kita lewat panas semua, kita bawa bir, pokoknya habis itu buat jidat waktu kok mati gitu. Jadi mending dia agak lebar, karena bikin umpukan pun risikonya besar, patah, terus dia umpukan terus lembab, virus banyak, nyemprot nggak kena semua, bukannya dapat banyak tapi malah dapatnya dikit. Jadi Bapak ada yang nanya tadi, kalau untuk lahan 1000 mau teknik seperti di orang di Batu bisa nggak? Tidak rekomendasi. Tidak rekomendasi. Nah, terus habis kami itu tadi baru kami belum kami mulsa Pak. Belum kami mulsa. Setelah tadi juga itu baru kami lelep. Lelep bisa Pak. Lelep bisa. Bedanya setengah itu Pak ya. bedanya apa?